Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi kali ini saya ditugaskan untuk membuat video kewarganegaraan dengan tema kewarganegaraan sebagai wadah untuk mengatasi radikalisme. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ren Firdaus. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarah Selvianti, saya dari kelas 1E. Di sini saya akan menjelaskan kewarganegaraan dapat mengatasi radikalisme dengan cara satu, melakukan pengajaran nilai kebangsaan seperti toleransi, demokrasi, dan juga penghargaan terhadap perbedaan. Dua, itu melakukan penanaman pemahaman tentang vulgarisme dan pentingnya menghargai perbedaan. Ketiga, itu pembekalan generasi muda agar mampu menangkal ide-ide radikal yang mengancam perbedaan. Tiga, itu pembentukan karakter dan pola pikir terbuka. Yang terakhir itu penyampaian nilai dasar kebangsaan, wawasan Nusantara, ketahanan nasional, demokrasi, konstitusi, HAM, serta hak dan kewajiban warga negara. Radikalisme adalah paham sosial yang mendorong perubahan secara drastis. Radix sendiri itu berasal dari bahasa Latin yang berarti akar. Maksudnya adalah orang-orang yang menganut radikalisme itu ingin mengubah sesuatu sampai akar-akarnya atau pondasinya. Dampak-dampaknya itu ada tiga. Yang pertama, terorisme. Kemudian yang kedua, intoleran meningkat. Kemudian yang terakhir adalah keamanan terancam dan stabilitas sosial itu terganggu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Grita Usamarsau dengan NPM 25783153. Pada video kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri radikalisme. Adapun ciri-ciri yang pertama yaitu bersifat ekstrim. Orang radikal biasanya maunya perubahannya besar atau cepat, baik itu dalam bidang politik, agama, dan sosial. Yang kedua, menggunakan kekerasan. Mereka menganggap bahwa cara kekerasan itu paling efektif sampai mereka bisa melakukan seperti ancaman, penyerangan, ataupun kekerasan untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga itu fanatik berlebihan. Mereka itu menganggap bahwa pendapat mereka itu paling benar dan tidak salah. Mereka menganggap bahwa keyakinan yang lain itu kalau tidak sama itu dianggap salah. Yang keempat, intoleran, tidak mau menerima pendapat, baik itu perbedaan keyakinan, pendapat, dan budaya. Yang kelima adalah eksklusif. Biasanya itu seperti memisahkan diri dari kelompok yang lain. Sering melihat kelompok lain itu sesat atau tidak salah, menganggap bahwa kelompoknya itu benar sendiri. Perkenalkan, nama saya Kristo Davino Fahri dari kelas TRPL 1E. Hukuman dan contoh perbuatan radikalisme. 1. Radikalisme ringan. Radikalisme ini mencakup tindakan yang hanya sebatas penyebaran ideologi, terus kebencian atau provokasi. Ini belum masuk ke tindakan kekerasan. Hukumannya yaitu penjara hingga 4 tahun, pasal 107 KUHP. Kemudian hingga 6 tahun penjara itu ada plus denda dalam kurung UU ITE. Contoh tindakannya itu adalah menyebarkan ujaran kebencian terhadap pemerintah, agama, atau kelompok tertentu. Kemudian mengajak orang lain untuk membenci Pancasila dan menolak NKRI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Nasiruddin Arazi, saya dari kelas 1E. Dengan NPM 25783170. Di dalam video ini saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan tentang radikalisme berat. Radikalisme berat ini yaitu suatu tindakan mencakup tindakan yang mendukung suatu kelompok terorisme untuk melakukan suatu kelompok tindakan terorisme yang walaupun dia belum melakukan serangan secara langsung, dan ada hukuman bagi yang mendukung terorisme ini yaitu ada 5 tahun sampai 20 tahun penjara sesuai peran apa saja dalam tindakan terorisme tersebut.
Yang kedua yaitu melakukan perekrutan anggota dan mendanai suatu kelompok terorisme, itu bisa dipenjara seumur hidup. Dan ada beberapa contoh suatu tindakan terorisme, yaitu adalah contohnya seperti melakukan perekrutan anggota untuk membentuk atau mendirikan suatu kelompok terorisme atau radikalisme. Yang kedua yaitu mendanai suatu kelompok terorisme. Yang ketiga yaitu melatih orang dengan senjata atau membuat bahan peledak untuk melakukan suatu tindakan terorisme. Perkenalkan, nama saya Zara Hairunisa Kasari. Ketiga ada terorisme aktif. Jadi terorisme aktif merupakan aktivitas teror langsung yang mengancam kekerasan, serangan, dan aktivitas yang mengancam keamanan negara dan juga warga. Hukumannya itu berupa yang pertama 15 sampai 20 tahun penjara, yang kedua penjara seumur hidup, lalu yang ketiga itu ada hukuman mati. Contoh tindakannya itu yang pertama melakukan pengeboman di tempat umum, yang kedua itu penembakan terhadap para aparat, dan yang terakhir itu penyanderaan untuk tujuan ideologis. Perkenalkan, nama saya Zaki Sugi Kajen dengan NPM 2578347 kelas 1E TRPL. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah cara mengatasi dan menghadapi radikalisme. Bagian pertama, pencegahan. A. Moderasi. Beragama mendorong pemahaman agama yang terbuka dan toleran, yang menghargai perbedaan. B. Penguatan, yaitu nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan, menanamkan wawasan kebangsaan, menanamkan jiwa nasionalisme dan cinta NKRI. C. Peran media sosial, menggunakan media sosial dengan bijak, menyebarkan konten-konten positif. D. Peran keluarga dan tokoh masyarakat yang mengajarkan sesuatu yang baik dan tidak menunjukkan sifat tidak menghargai antar sesama. E. Meminimalisir kesenjangan sosial, mengatasi faktor ekonomi dan sosial. Perkenalkan, nama saya Nathan Sotang, saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak dengan nomor NPM 257836160 dari kelas 1E. Oke, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah mengatasi dan menghadapi radikalisme. Yaitu yang kedua, yaitu penindakan dan program deradikalisasi dibagi menjadi dua, yaitu penegakan hukum. Penegakan hukum menjalankan ketentuan hukum terkait pemberantasan terorisme. Yang kedua yaitu program deradikalisasi yang dilakukan oleh Badan Nasionalisasi Penanggulangan Terorisme, yaitu atau BNPT. Nah, di BNPT ini terdiri dari bagiannya yaitu satu, identifikasi dan rehabilitas memahami koneksi narapidana. Yang kedua yaitu edukasi dan pembinaan, meluruskan paham ideologi yang keliru. Yang ketiga yaitu reintegrasi sosial, membantu mantan napiter kembali ke masyarakat dengan melibatkan lingkungan sekitar. Lalu yang terakhir yaitu pelibatan ex napiter, melibatkan mantan napiter yang kooperatif untuk membantu proses pembinaan dan pendampingan. 3 langkah-langkah dalam mengatasi radikalisme, yaitu sinergi dan kolaborasi. Bagian pertama itu ada pemerintah dan lembaga terkait. Mereka melakukan kolaborasi untuk membangun kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap radikalisme. Bagian ketiga itu masyarakat aktif. Masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam melaporkan aktivitas-aktivitas atau tanda-tanda radikalisme. Perkenalkan, nama saya Damar Pemade Aditya, TRPL 1E dengan NPM 257833143. Di video ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah mengatasi dan menghadapi radikalisme. Yang keempat dan kelima. Yang keempat merupakan penguatan peran keluarga. Keluarga merupakan fondasi utama untuk membangun karakter seseorang. Dalam hal ini diharapkan orang tua dapat memberikan pemahaman yang benar. Yang kelima yaitu pendidikan toleransi sejak dini. Pendidikan berperan penting dalam pola pikir generasi muda. Melalui pembelajaran di sekolah, nilai-nilai toleransi
dan keberagaman diajarkan. Saya Tuti Alawiyah dari kelas 1E. Saya di sini akan menjelaskan tentang dialog antar agama dan budaya, yaitu dengan mengadakan dialog antar agama dan antar budaya dapat membangun pemahaman serta toleransi. Dialog berfungsi untuk memecahkan kesalahpahaman yang sering dan pemicu konflik. Lalu yang ke-9 ada penegakan hukum yang tegas dan adil, yaitu menegakkan hukum terhadap tindakan secara tegas namun tetap adil. Hal ini bertujuan memberikan efek jera serta memastikan tidak ada diskriminasi dalam proses hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.